Dalam beragama kita wajib mampu membedakan antara perbedaan yang dibolehkan dan perpecahan yang dilarang. Perbedaan yang dibolehkan adalah perbedaan dalam masalah cabang, seperti perbedaan dalam beberapa masalah fikih. Sedangkan perpecahan yang dilarang adalah perbedaan dalam tauhid atau pokok akidah. Jika perbedaannya hanya pada masalah cabang seperti kunut atau tidak kunut, bismillah atau tidak bismillah, maka ini adalah ranah ijtihad ulama. Tidak boleh dijadikan alasan untuk saling menyesatkan, apalagi saling memusuhi. Perbedaan seperti ini sudah ada sejak zaman para imam madhab dan mereka tetap saling menghormati. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takun lan becik ana mingkum hadir setengah sangking sira kabeh sapa umatun umat yad'una kang padha ajak-ajak sapa umat ilal khairi maring kebagusan al islami tegese maring Islam wa ya'muruna lan padha merintah sapa umat bil ma'rufi kelawan bagus wa yanhauna lan padha nyegah sapa umat anil mungkari saking perkara mungkar wa ulai kalan utawi mengkono-mengkono umat adauna tegese umat kang padha ajak-ajak kabeh al-amiruna kang padha merintah kabeh annahuna kang padha nyegah kabeh hum ya ulaik ikwal muflihuna wong kang padha bejo kabeh al-faizuna tegese wong kang padha bejo kabeh wa min utawi min iku litab'iti tutuh maring makna tab'id liannama krana setuhune barang dzikira kang wis den tutur apa ma iku fardu kifayah la yalzamu ora wajib apa madzukir kulal ummati ing sakabehane umat wala yalikulan ora patut apa madzukir bikuli ahadin kelawan saben-saben wong suci kal jahili kaya wong kang bodho wakilalan den dawuhake zaidatun utawi miniku zaidah aile takunu tegese becik ana sira kabeh iku ummatan umat wala takunu lan aja ana sira kabeh iku kalladzi kaya wong akeh tafarraqu kang perenca-perenca sapa alladzina andinihim saking agumen alladzin wa ikhtalafu lan padha persulayan sapa alladzina fi ing dalem agama mimba antima jaa saking sawise yen to teka ing alladzina apa albayinatu pira-pira tandha kang pertela wa hum utawi alladzina iku yahudu wong yahudi wan nasr lan wong nasrani wa ulai kalan utawi mengkono-mengkono alladzina lahum iku tetep kedue ulaik adzabun utawi siksa azimun kang agung wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kajian tafsir Jalalain. Kali ini kita akan membedah surat Ali Imran ayat 104 sampai 105 melalui kacamata tafsir Jalalain. Dan insya Allah akan kami tambahkan beberapa catatan dari tafsir As-Sawi. Namun sebelum ke pembahasan ayat, mari kita tata dulu niat kita bahwa kita di sini dalam rangka thalabul ilmi, mencari ilmu karena Allah, mengikuti tuntunan Rasulullah SAW, dan kita sadari semua ini atas pertolongan dan taufik kita ya Allah Subhanahu wa taala, la haula wala quwata illa billah. Pemirsa yang dirahmati Allah, pada ayat-ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa dan berpegang pada tali Allah yaitu Al-Quran secara berjamaah, bukan tercerai-berai.
Nah, pada ayat 104 ini adalah langkah konkretnya. Allah Subhanahu wa taala seolah berpesan agar kalian bisa terus kompak berpegang pada tali Allah dan tidak bercerai-berai, maka harus ada satu kelompok di antara kalian yang bertugas menjaga moralitas umat. Inilah alasan mengapa perintah dakwah muncul setelah perintah persatuan. Tanpa ada yang saling mengingatkan, persatuan itu akan rapuh. Pemirsa yang dihormati Allah, dalam ayat 104 Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan hendaklah ada di antara kalian segolongan umat yang mengajak kepada kebaikan. Pemirsa, ayat ini memerintahkan agar ada segolongan umat Islam yang bergerak dalam bidang dakwah, yang selalu memberi peringatan bila mana tampak gejala-gejala perpecahan dan penyelewengan. Karena itu pada ayat ini diperintahkan agar di antara umat Islam ada segolongan umat yang terlatih di bidang dakwah, yang dengan tegas menyerukan kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, yang baik, dan mencegah dari yang mungkar, yakni maksiat. Dengan demikian umat Islam akan terpelihara akidahnya dan selamat dari perpecahan dan infiltrasi pihak manapun. Menurut tafsir Jalalain, kata minkum yang artinya di antara kalian ini menunjukkan bahwa tugas dakwah ini hukumnya adalah fardu kifayah. Tidak semua orang wajib berdakwah secara langsung, karena tidak semua orang memiliki kemampuan sebagai dai. Seperti orang yang belum paham agama. Kalau yang belum paham agama ikut-ikutan berdakwah, bisa-bisa nanti malah melarang yang benar dan membenarkan yang salah. Namun untuk hal-hal yang sudah diketahui semua orang, baik orang bodoh maupun orang alim, semua orang tahu, seperti misalkan perintah sholat atau haramnya zina, maka semua orang bisa amar ma'ruf nahi mungkar dalam hal ini. Pemirsa yang dihormati Allah, dalam Islam amar ma'ruf nahi mungkar bukanlah sekedar anjuran moral, tetapi sebuah kewajiban syar'i yang memiliki hukum, syarat, dan tahapan yang sangat rapi. Sebagaimana dijelaskan dalam tafsir Jalalain, hukum asal amar ma'ruf nahi mungkar adalah fardu kifayah, artinya kewajiban ini dibebankan kepada umat secara kolektif. Jika di suatu daerah sudah ada ulama, dai, atau lembaga yang menjalankan tugas ini dengan baik, maka gugurlah kewajiban tersebut dari yang lain. Namun sebaliknya, jika kemungkaran terjadi di tengah masyarakat dan tidak ada satupun yang berani menegur, maka dosa itu tidak hanya menimpa pada pelaku maksiat, tetapi juga menimpa seluruh masyarakat di daerah tersebut karena telah membiarkannya. Tapi amar ma'ruf nahi mungkar bisa berubah dari fardu kifayah menjadi fardu ain, artinya menjadi kewajiban individu dalam beberapa kondisi. Pertama, ketika hanya Anda yang melihat kemungkaran itu. Kemungkaran itu terjadi di tempat sempit, tidak ada orang lain, dan hanya Anda yang mampu mencegahnya. Maka saat itu kewajiban itu jatuh langsung ke tangan Anda. Kedua, ketika Anda memiliki otoritas seperti seorang ayah di rumahnya, seorang guru di kelasnya, seorang pemimpin di wilayahnya, maka mereka semua wajib melakukan nahi mungkar sesuai kapasitasnya, karena Allah memberi mereka kekuasaan. Ketiga, ketika tidak ada orang yang mampu, orang lain takut, tidak tahu, atau tidak punya ilmu, sementara Anda memiliki kemampuan dan pemahaman, maka kewajiban itu berpindah ke pundak Anda secara pribadi. Namun Islam tidak asal menyuruh, ada syarat bagi pelakunya. Pertama, harus berilmu. Anda harus tahu mana yang benar-benar mungkar. Jangan sampai kita melarang sesuatu yang masih menjadi khilaf ulama. Kaidahnya jelas, tidak boleh mengingkari perkara yang masih diperselisihkan para ulama. Yang diingkari hanyalah perkara yang sudah disepakati keharamannya. Kedua, mampu. Baik mampu dengan fisik, lisan, maupun kedudukan. Jangan memaksakan diri di luar kemampuan. Ketiga, ada dugaan kuat tidak menimbulkan mudarat yang lebih besar. Ini sangat penting untuk diperhatikan. Jika mencegah satu kemungkaran justru memicu kerusakan yang lebih besar,
berupa pertikaian, kekerasan, atau pertumpahan darah, maka menurut syariat diam sementara bukanlah dosa, bahkan dalam kondisi tertentu bisa menjadi wajib sambil menunggu waktu dan strategi yang lebih tepat. Nabi Muhammad SAW telah mengajarkan tahapan dalam menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar. Pertama, dengan tangan atau dengan kekuasaan. Ini khusus bagi pemerintah atau orang yang punya wewenang. Jika tidak mampu, tahapan kedua adalah dengan lisan, yaitu dengan nasihat. Disampaikan dengan hikmah, dengan lembut, bukan dengan cacian dan makian. Jika tidak mampu, dengan cara yang ketiga, itu dengan hati, yaitu dengan cara membenci perbuatannya, tidak ridho, dan tidak ikut terlibat dalam kemungkaran tersebut. Ini adalah tingkatan yang paling rendah dan hanya berlaku bagi orang yang benar-benar lemah serta tidak memiliki daya apapun. Dan yang dirahmati Allah, lalu Allah Subhanahu wa taala memperingatkan pada ayat ke-105. Janganlah kalian seperti orang-orang yang berpecah belah dan berselisih setelah datang kepada mereka bukti-bukti yang nyata. Tafsir Ashawi menjelaskan bahwa ini menunjuk kepada Yahudi dan Nasrani yang terpecah belah setelah jelas kebenaran datang kepada mereka. Terpecah yang tercela adalah dalam pokok akidah, bukan dalam masalah cabang seperti perbedaan dalam fikih. Perbedaan fikih justru rahmat, tapi perpecahan dalam akidah adalah bencana. Pemirsa yang dihormati Allah, ayat ini menyimpan mukjizat yang luar biasa. Kemujizatan ayat ini tampak sangat nyata ketika kita melihat bagaimana Al-Quran membaca perjalanan sejarah umat manusia. Sejak lebih dari 14 abad yang lalu, Allah sudah mengingatkan, ketika amar ma'ruf nahi mungkar ditinggalkan, maka perpecahan pasti menyusul. Yang lebih menggetarkan, perpecahan itu bukan terjadi karena kebodohan, justru datang setelah ilmu tersebar dan kebenaran telah jelas. Dan azab yang Allah sebutkan bukan hanya menunggu di akhirat, tetapi juga terasa di dunia. Hilangnya keberkahan, retaknya persaudaraan, dan melemahnya umat. Dan hari ini pemirsa yang dirahmati Allah, kita menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Ilmu bertebaran, ayat dibaca di mana-mana, namun ketika amar ma'ruf nahi mungkar ditinggalkan atau dilakukan oleh orang yang tidak berilmu, maka yang terjadi adalah kekacauan di mana-mana dan perpecahan menjadi sesuatu yang tak terhindarkan. Ini adalah bukti bahwa ayat ini bukan sekadar nasihat moral, tetapi peta realitas umat sepanjang zaman. Dan disitulah letak kemukjizatan Al-Quran. Ia berbicara tentang masa lalu, menjelaskan masa kini, dan memperingatkan masa depan dengan keakuratan yang tak terbantahkan. Pemirsa yang dihormati Allah, ada beberapa pelajaran penting yang bisa kita petik dari kajian kali ini. Pertama, cerdas dalam berdakwah. Kita perlu mendukung para ulama yang benar-benar berilmu. Dakwah bukan sekedar semangat, tapi butuh ilmu agar tidak salah sasaran. Kedua, kita harus menjadi bagian dari solusi. Meskipun dakwah ada tugas kelompok tertentu, kita semua punya tanggung jawab minimal untuk mendukung kebaikan dan tidak menjadi bagian dari kemungkaran. Ketiga, pentingnya menjaga toleransi. Dalam beragama, kita wajib mampu membedakan antara perbedaan yang dibolehkan dan perpecahan yang dilarang. Perbedaan yang dibolehkan adalah perbedaan dalam masalah cabang, seperti perbedaan dalam beberapa masalah fikih. Sedangkan perpecahan yang dilarang adalah perbedaan dalam tauhid atau pokok akidah. Jika perbedaannya hanya pada masalah cabang seperti kunut atau tidak kunut, bismillah atau tidak bismillah, maka ini adalah ranah ijtihad ulama. Tidak boleh dijadikan alasan untuk saling menyesatkan, apalagi saling memusuhi. Perbedaan seperti ini sudah ada sejak zaman para imam madhab dan mereka tetap saling menghormati. Namun toleransi bukan berarti semua dianggap sama. Dalam masalah pokok akidah seperti tauhid,
rukun iman dan prinsip keimanan. Kita wajib tegas dan tidak boleh berkompromi. Karena itu kewajiban kita adalah belajar dan mengenali mana yang termasuk usul akidah yang harus dijaga dengan tegas dan mana yang termasuk furu' atau cabang yang harus disikapi dengan kelapangan dada. Banyak perpecahan umat bukan karena beda iman, tetapi karena tidak paham mana pokok dan mana cabang. Pemirsa yang dirahmati Allah, meskipun kita diajarkan untuk lapang dada, bertoleransi dalam perbedaan furuk atau perbedaan cabang, namun kelapangan dada bukan berarti kita berhenti mencari kebenaran. Kita tetap diwajibkan berdoa kepada Allah, memohon agar diberi hidayah untuk mengikuti pendapat yang paling benar di sisi Allah. Dan di antara jalan terbesar untuk dibimbing adalah memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena dengan sholawat hati kita didekatkan kepada Rasulullah. Dan siapa yang dekat dengan Rasulullah, insya Allah akan lebih dekat dengan kebenaran. Mengejar istihad yang benar adalah sebuah ikhtiar yang sangat mulia. Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang hakim menghukumi suatu perkara, lalu ia beristihad dan benar, maka ia mendapatkan 2 pahala. Dan apabila ia menghukumi suatu perkara, lalu ia beristihad dan salah, maka ia mendapatkan 1 pahala. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengajarkan 2 hal sekaligus, bahwa perbedaan istihad itu dimaafkan, namun mengikuti istihad yang benar memberi pahala 2 kali lipat. Hadirin sekalian, bayangkan jika kita dibimbing oleh Allah untuk mengikuti istihad yang benar, maka kita akan mendapatkan 2 kali lipat pahala dibanding mereka yang mengikuti istihad yang keliru. Di dunia mungkin terlihat sama, namun di akhirat nanti perbedaan 1 pahala saja sangatlah menentukan nasib kita. Kita semua tahu di padang mahsyar nanti kita akan sangat haus akan pahala. Bahkan pahala sekecil biji sawi pun akan sangat kita butuhkan untuk menimbang amal kebaikan kita. Oleh karena itu, marilah kita bertoleransi atas perbedaan yang ada, namun tetap semangat dalam mencari kebenaran. Teruslah bersolawat agar batin kita jernih, sehingga kita termasuk golongan yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memegang istihad yang benar dan meraih pahala yang berlipat ganda sebagai bekal kita di akhirat nanti. Semoga Allah mengumpulkan kita dalam kebenaran tanpa memecah hati dan memperbanyak pahala kita di hari yang tiada lagi berguna kecuali amal. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah, mari sejenak kita bertanya pada hati masing-masing. Di tengah hiruk pikuk dunia yang seringkali membuat kita lalai, di posisi manakah kita berdiri? Apakah kita termasuk orang yang ikut membangun jembatan kebaikan, atau justru kita yang sibuk meruntuhkannya dengan lisan dan jempol kita di media sosial? Ingatlah Allah menutup ayat ini dengan kalimat, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Keberuntungan sejati bukanlah saat kita menang dalam debat atau unggul dalam kekayaan, melainkan saat kita mampu menjadi jalan bagi orang lain untuk mengenal Allah. Semoga Allah melembutkan hati kita untuk selalu menerima kebenaran dan menjadikan kita bagian dari umat yang saling mencintai karena Allah. Pemirsa yang dirahmati Allah, sekian tafsir jalan kali ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya di dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah wa min rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tarbiyah. Ya min Allah radhiyallahu anhu wal barakah wal karamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.